para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Audrina Putri dalam acara Ngobrol Santai. Saya tidak sendiri di sini, di samping saya ada Vila. Halo Vila. Halo Audrey. Ada Arifin. Halo Arifin. Ada Irfan. Halo Irfan. Halo Audrey. Dan Khairul. Halo Khairul. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang penggunaan sosial media di kalangan remaja. Jadi guys, kita tuh gara-gara COVID, jadi kita tag-nya itu secara virtual. Mana kabar Anda, Vila? Alhamdulillah baik, Arifin. Gimana kabar lu, Khairul? Alhamdulillah baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Vila dan Khairul. Pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Arifin dan Irfan. Silahkan kepada Arifin untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Vila. Kepada Arifin dipersilahkan. Menurut Anda nih Vila, apa yang dimaksud dengan sosial media? Sosial media adalah media daring yang biasa digunakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia ini untuk sarana berbagi pesan, berkomunikasi, berinteraksi antar sesama, dan juga bisa untuk melakukan upload atau posting suatu hal yang kita sukai tanpa adanya batasan warna waktu gitu. Lalu bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari menurut Anda sendiri? Pengaruhnya cukup besar karena di masa pandemi ini kita cuma bisa megang smartphone, cuma bisa megang handphone untuk berbagi pesan, atau mungkin kita ada masalah kita cerita ke teman atau kerabat, mungkin ada yang bisa dibantu gitu. Jadinya kalau menurut saya pengaruhnya cukup besar ya, karena kita kan semuanya pada punya handphone, pada punya smartphone gitu. Jadi kita apa-apa pasti selalu yang pertama tuh smartphone gitu. Kita pegang gitu, atau kita gunakan gitu. Lalu apa saja manfaat sosial media menurut Anda? Manfaatnya yang pertama itu bisa digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi pesan, untuk sama teman atau kerabat. Lalu yang kedua itu bisa digunakan untuk sarana mencari teman baru, kawan baru, atau mungkin juga kalau kita punya kawan lama yang udah lama nggak jumpa, udah lama nggak ketemu, kita mungkin bisa video call sama dia, bisa saling ketemu walaupun cuma virtual ya. Terus yang ketiga, sosial media juga dapat digunakan sebagai sarana menghibur diri di saat kita sedang pusing menghadapi permasalahan tugas atau kerjaan. Itu juga bisa digunakan sebagai sarana penghibur. Lalu yang keempat, sosial media juga dapat digunakan sebagai sumber pendapatan, sumber penghasilan, karena kan di sosial media juga ada fitur untuk kita mempromosikan produk atau barang-barang yang kita punya ke orang-orang yang mau membeli barang kita. Jadi kita bisa mengendorse barang-barang kita tersebut kepada orang yang mau beli barang kita. Lalu apa saja dampak negatif sosial media menurut Anda? Dampak negatifnya itu yang pertama, kita bisa terkena atau mungkin kita bisa mendapatkan konten-konten yang negatif atau berita-berita negatif. Karena kan di masa sekarang ini banyak sekali ya konten negatif ya. Lalu yang kedua, kita bisa adanya gangguan kesehatan mental atau mungkin psikis dalam bahasanya, yang bisa mengganggu jiwa kita.
Terus yang ketiga itu kita bisa terkena berita-berita hoax atau berita bohong dari sosial media, karena kan kita juga mungkin ada yang belum tahu gitu sumber-sumber yang ada oknum yang membelokkan berita lurus, membelokkan berita-berita benar gitu. Terus yang kelima juga dapat sebagai tindak kejahatan bagi orang-orang yang punya niat negatif, punya niat buruk kepada kita, sebagai cara dia untuk mengancam atau mungkin meneror kita gitu, sebagai korban gitu. Menurut Anda, haruskah semua kegiatan yang dilakukan diposting ke media sosial? Kalau menurut saya sih nggak semua ya, karena kita juga harus memilih-milih kegiatan apa yang bisa kita posting ke sosial media gitu. Jadi ada yang kegiatan yang mesti kita privasi sendiri, ada juga yang kegiatan yang mungkin kita bisa upload atau posting ke sosial media. Jadi kalau menurut saya mesti ada batasannya gitu, mana yang buat privasi, mana yang buat kita upload atau kita posting di sosial media. Sosial media apa yang kamu miliki saat ini? Yang pertama itu saya punya Line untuk teman-teman saya waktu saya sekolah SMA. Terus juga saya yang kedua punya Instagram untuk sarana ini penghibur juga Instagram. Lalu yang ketiga saya ada WhatsApp untuk semua kerabat-kerabat atau mungkin teman dekat juga. Lalu yang keempat saya juga ada Twitter untuk aplikasi saya membaca-baca berita atau mungkin update berita. Lalu yang kelima saya ada YouTube juga untuk melihat konten-konten yang bagus di YouTube. Selanjutnya, akun seperti apa yang sering Anda lihat di sosial media tersebut? Untuk akunnya saya sering melihat akun-akun seperti akun olahraga ya. Jadi untuk saya kan sebagai penggemar sepak bola juga, jadi saya sering mengupdate berita-berita olahraga, melihat skor gitu. Lalu selain olahraga, saya juga sering melihat akun tentang pemandangan alam, entah itu pantai, gunung, hutan, dan lainnya gitu. Pertanyaan terakhir nih dari saya, apakah media sosial mengalami perkembangan dari zaman ke zaman? Untuk perkembangannya lumayan pesat ya, karena kita yang dulunya cuma punya handphone semisal kayak Nokia gitu kan, cuma bisa untuk mengirim pesan dan juga cuma buat nelpon doang ya. Sekarang kita ada smartphone, HP canggih gitu, kita bisa melakukan video call dan juga kita bisa melakukan rapat virtual gini. Jadi kalau menurut saya perkembangannya itu dari tahun ke tahun selalu ada kemajuan, selalu pesat gitu perkembangannya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mari simak video ini. Coba bayangin hidup lo tanpa sosial media. Kayaknya hidup lo akan sepi banget tanpa sosmed. Lo jadi nggak tahu teman-teman lo lagi ngapain, lo nggak bisa ngomentarin foto-foto orang. Oh my god, sepi banget hidup lo. Tapi nih, meskipun hidup lo akan sepi tanpa sosial media, gua rasa hidup lo akan lebih bahagia. Kenapa? Karena lo akan ngerasa lebih cukup. Maksudnya gimana nih? Nah, makanya di video ini lo akan belajar beberapa hal. Lo akan tahu kenapa sosial media membuat lo terus-menerus merasa nggak cukup cantik, nggak cukup ganteng, nggak cukup kaya, dan gimana caranya kita bisa mengatasinya. Stay tune terus, tonton sampai habis karena akan seru banget episode hari ini. Gue yakin lo seenggaknya punya minimal 1 akun media sosial, atau bahkan punya banyak di berbagai platform. Gue ngomong gitu bukannya tanpa alasan juga. Media sosial emang sekarang itu udah masif banget.
Dari data Smart Insight bulan Februari 2019 aja nih, pengguna media sosial di seluruh dunia itu terhitung udah sampai 3,2 miliar pengguna, atau yaitu sekitar 46% dari populasi dunia. Nah, Indonesia sendiri emang sekarang ini ada di peringkat kelima pengguna sosial media terbanyak. Ya ini sebenarnya ada hubungan juga bahwa orang Indonesia itu sebanyak itu, jadi you have to think about it. Ya oke lah, sekarang sosial media udah masif banget. Nah, selain itu tapi juga sosial media udah jadi hal yang penting banget juga buat kita. Lo literally bisa berhubungan dengan nyaris siapapun dimanapun lo dan dia berada. Udah nggak aneh lagi gitu kalau lo tiba-tiba bisa say hi sama teman-teman SD lo yang bahkan lo udah nggak tahu mereka di mana, atau bahkan kenalan sama orang Brazil, let's say, yang lo sebelumnya nggak kenal sama sekali. At one point bahkan kita butuh media sosial bahkan untuk mendukung karir dan kehidupan kita. Contohnya kita pakai LinkedIn untuk cari magang. Atau misalnya lo pakai satu platform untuk nyari donasi, let's say. This is social media and this is the world we know today. Kita udah sangat terbiasa dengan itu. Tapi bukan berarti media sosial ini bebas dari dampak negatif. Di beberapa video sebelumnya gue juga sempat bahas soal gadget addiction dan social media addiction. Tapi di video ini kita nggak mau bahas yang itu lagi. Itu udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Sebenarnya nih, ada lagi nih satu hal yang belum pernah kita bahas soal dampak buruk media sosial. Kita sering banget ngelakuin ini, ngebanding-bandingin diri dengan orang lain. Atau bahasa ilmiahnya adalah social comparison. Social comparison ini apa, Vic? Nah, social comparison adalah proses seseorang menilai hal-hal yang ada dan dimiliki di dalam dirinya dengan orang atau grup lain. Ketika lo scrolling di IG dan bilang dalam hati, gila, ini orang asik banget ya hidupnya, nggak kayak gue. Atau justru mungkin lo merendahkan orang itu kayak, alah ini orang hidupnya gini-gini mulu, get a life lah kayak gue. Nah, itu berarti lo lagi melakukan social comparison. Kenapa ngebandingin diri dengan orang lain itu bisa jadi buruk, Vic? Pertanyaannya. Nah, ini simpelnya karena ada orang yang ketika membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka malah jadi nggak pede. Self-esteem mereka anjlok. Ya kalau gitu gue tinggal nggak bandingin diri sendiri nggak sih, Vic? Gampang banget dong gue kayak gitu. Oh, nggak secepat itu, Ferguson. Nah, ada sebuah studi dari Mas Weiser dan kawan-kawan pada tahun 2006 nih. Dan mereka bilang bahwa social comparison itu otomatis. Ketika lo buka sosmed, lo akan secara otomatis ngebandingin diri lo dengan orang lain. Mau lo suka apa enggak, lo sadar apa enggak. Jadinya makin sering lo ngebuka media sosial, makin sering lo ngebandingin diri lo sendiri ke orang lain. Dan sialnya, studi dari White dan kawan-kawan tahun 2006 juga menunjukkan kalau orang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, orang itu akan lebih rentan terhadap rasa iri, bersalah, dan dia jadi penuh penyesalan. Kenapa gua nggak melakukan ini dulu, kenapa gua nggak melakukan itu dulu. Dan bukan itu aja, orang-orang ini juga akan lebih beresiko untuk lebih sering berbohong, menyalahkan orang lain, dan nggak puas dengan kehidupannya. Jadi pertanyaannya, are we doomed because of social media? Apakah generasi sekarang akan jadi generasi menyedihkan, iri, dan dengki karena platform gratisan tempat pajang tulisan atau foto itu? I will say no to that. Social comparison adalah hal yang kita lakukan secara otomatis ya udah, kalau buat itu susah lah kita buat ngapa-ngapain. Tapi kita bisa meminimalisasi dampaknya. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya social comparison yang kita lakukan nggak jadi berdampak senegatif itu. Nah, oleh karenanya gue mau ngasih tips nih gimana caranya supaya lo bisa mengurangi dampak negatif dari social comparison. We have to start with our mind. Yang pertama, self-knowledge is a must. Salah satu penyebab kenapa ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain itu bisa jadi jelek adalah because you're unsure about yourself. Kalau lo nggak yakin sama stance lo di dunia, lo nggak kenal sama diri lo nggak yakin mau ngapain, nggak yakin apa kalau bisa berhasil, atau bahkan lo nggak yakin kalau lo berhak berhasil, lo ada PR besar banget buat mengenal diri sendiri. Kenapa? Karena bayangin, setiap lo ngelihat kehidupan orang lain yang lebih baik dari lo, yang berbeda dari lo, you will question yourself. Apakah gue udah di karir yang bener ya? Atau gue harusnya berkarir kayak akun X di YouTube? Apa cara belajar gue udah bener ya? Atau sebenarnya gue butuh belajar seperti ini? Kenapa sih pacar gue nggak kayak gitu? Am I a bad boyfriend? Dan ketika lo bertanya ke diri lo sendiri tanpa self-knowledge yang kuat, you become unsure with yourself. Ya basically karena lo nggak kenal sama diri lo. Ketika lo benar-benar tahu sama diri lo tahu apa yang bisa memotivasi lo tahu kapan lo bisa berfungsi paling optimal, harusnya lo tahu apa yang terbaik buat lo. Bahkan walaupun lo belum sampai ke keadaan ideal tersebut, you will be okay with it karena seenggaknya lo tahu lo harus kemana. Jadi coba mulai pikirin dari sekarang, siapa diri lo sebenarnya. Kita pernah bahas soal mengenal diri sendiri juga tuh di video lain. Linknya akan gua taruh di description box deh.
Nah, tips yang kedua adalah you have to know your emotions. Kenalin perasaan lo. Kalau mood lo lagi buruk dan lo lagi ngedown, jangan lama-lama buka media sosial. Atau bahkan jangan buka media sosial sama sekali. Ngebuka sosmed pas lo bete dan ngedown will make you feel worse. Teman gue banyak nih yang kalau mereka lagi down, mereka nggak buka media sosial sama sekali. Bahkan sampai uninstall media sosial. Mereka uninstall Instagram, mereka uninstall YouTube, dan lain-lain. Dan buat gue itu adalah hal yang keren. Karena mereka lebih mengutamakan kesehatan mental diri sendiri daripada takut tertinggal berita atau tren. Karena lo harus mikir kayak gini. Ketika lo lagi down, ketika lo lagi sedih, pemikiran lo akan jadi negatif. Lo membandingkan diri lo dengan orang lain, lo akan jadi tambah down. Karena lo akan mengambil hanya hal yang negatifnya saja. Negatif tentang lo. Oh, gue kurang. Oh, gue belum sampai ke situ. Oh, masih lama gue sampai ke situ. Dan akhirnya jadi lingkaran setan. Lo akan tambah ngedown, lo lihat lagi, lo tambah ngedown lagi. Jangan jadi kayak gitu. Nah, tips yang nomor 3, lo harus sadari juga bahwa social media is a stage. Dan apa yang orang-orang lakukan ketika di atas panggung, they act. Mereka berakting. Mereka akan bawa persona mereka yang paling kece, aksesoris mereka yang paling mahal, baju paling bagus, dan lain sebagainya. They will look their best. Tapi, apakah seluruh hidup mereka sebenarnya kayak gitu? Enggak. Ingat selalu kalau setiap orang itu pasti punya ups and downs di kehidupan mereka. Dan apa yang mereka tampilkan di media sosial is not 100% their lives. Kita hanya melihat sekitar 20% dari kehidupan dia. Media sosial emang ajang kita untuk menaruh diri kita di dunia. Sehingga ya wajar aja kita mau kelihatan our best di internet. Gue pernah bahas juga isu ini di podcast 1%. Judulnya Cara Mengatasi Rasa Minder kalau nggak salah. Coba aja search di Spotify 1% Audio Insight. Gambarannya akan lebih jelas lah kalau di situ. Nah, itu yang ketiga tuh. Yang keempat adalah ingat bahwa setiap orang punya waktu mereka masing-masing. Jadi fokuslah untuk mengembangkan diri lo sendiri. Karena intinya, membandingkan diri dengan orang lain itu nggak adil men buat diri lo. Lo dan orang yang lo bandingin ke lo itu dibesarkan secara berbeda. Hidup di lingkungan yang berbeda. Punya bakat dan kemampuan yang beda juga. Punya kesempatan-kesempatan yang berbeda juga. Terus lo ngebandingin kesuksesan lo sama orang lain. It doesn't make any sense. Satu-satunya perbandingan yang adil yang lo bisa lakuin adalah ke diri lo sendiri. Apakah lo lebih baik dari diri lo kemarin? Tahun lalu? Apa lo lebih rajin dari diri lo bulan lalu? Kalau iya, berarti lo berprogres. Dan salah satu hal yang paling ngebantu lo berkembang dan berproses adalah seorang mentor. Orang yang bisa ngasih saran, tips, dan bisa berdiskusi sama lo soal gimana sih caranya lo bisa keluar dari masalah yang lo punya sekarang. Termasuk kerasa minder dari kebanyakan ngebandingin diri sama orang lain. I know it well. Minder itu gak enak. Lo ngerasa payah, ngerasa apapun yang lo lakuin itu gak ada artinya. Dan lo jadi peka banget gitu sama kritikan orang. Gua pernah merasakan hal-hal ini. Rasanya kayak lo gak percaya lagi sama diri lo sendiri. Lo gak percaya kalau lo bisa ngelakuin hal yang berarti. Kayak contohnya lo gak percaya kalau lo akan diterima waktu ngelamar kerja. Lo gak percaya bahwa orang tua lo sayang sama lo dan lain sebagainya. Banyak orang ngerasain ini. Tapi mereka gak punya sosok yang bisa ngasih mereka jalan keluar. Kasih tahu step by step apa yang dibutuhin sih sebenarnya buat gak minder lagi. Atau bahkan sesimpel bilang ke diri mereka sendiri bahwa enggak. You're actually really awesome. Dan karena mereka nggak punya itu, mereka akhirnya terjebak. Kepikiran terus bahwa mereka nggak cukup cantik, nggak cukup kaya, nggak cukup kompeten, bahkan sampai ke bawah mimpi. Gue banyak ketemu kasus yang kayak gini. Kalau lo ngerasain hal ini, lo butuh online mentoring, lo butuh seorang mentor, lo butuh sosok itu. Lewat online mentoring, lo bisa diskusi sama mentor yang kompeten di bidangnya. Soal apa? Soal masalah lo, termasuk kalau misalnya lo terus-terusan ngerasa minder, nggak percaya sama diri lo sendiri. Lo akan diajak buat lebih mengenal diri lo sendiri dan dituntun juga. Gimana caranya supaya lo bisa menerima hal tersebut, menerima kelebihan lo, menerima kekurangan lo, menerima masalah lo kalau misalnya lo pernah menghadapi hal-hal yang lo sangat sesalin. Tapi yang gue juga harus bilang ke diri lo adalah it's up to you. Apakah lo mau melangkah untuk merasa cukup keesokan harinya? Dan online mentoring ada untuk itu. Untuk memfasilitasi lo, membantu lo untuk merasa cukup dengan kehidupan lo. Gue akan taruh link pendaftarannya di description. Dan yang terakhir, ingat juga kalau jumlah likes di Instagram ataupun retweet di Twitter, it doesn't define you. You are your own amazing person. Gua Vicky, see you in the next video. Selanjutnya, silakan kepada Irfan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Khairul. Kepada Irfan dipersilakan.
Ya baik. Ya Khairul, bagaimana cara mengaktifkan jadwal bermain sosial media menurut Anda? Oke, Khairul, mohon dijawab pertanyaan dari Irfan. Bisa diulangi pertanyaannya? Ya baik. Ya Khairul, bagaimana cara mengaktifkan jadwal bermain sosial media menurut Anda? Menurut saya untuk mengatasinya itu yang pertama kita harus fokus sama orang-orang di sekeliling kita. Coba kita bayangin, gimana rasanya ngobrol sama temen yang asik mainin medsos terus. Ngeselin bukan sih? Nah, maka dari itu kalau kita nggak pengen diperlakuin kayak gitu, coba kita hargai lawan bicara kita dengan memfokuskan segala perhatian kita sama dia. Yang kedua, kita matikan notifikasinya. Cara yang satu ini juga nggak kalah ampuh buat mencegah kecanduan media sosial. Dengan matikan notif, kita akan lebih fokus mengerjakan tugas atau yang lainnya yang pengen kita lakuin. Yang selanjutnya, kita perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Kalau kita berhadapan sama teman kita secara langsung, itu lebih enak, lebih bebas gitu, lebih menyenangkan. Selanjutnya, kita cari kegiatan lain. Kegiatan seperti apa sih? Banyak. Kita bisa olahraga, atau ngumpul sama keluarga atau teman-teman. Nggak cuma itu, kita juga bisa nyoba hobi baru yang lebih menyenangkan gitu. Lalu apa saja jenis sosial medianya Khairul? Jenis sosial media yang pertama itu ada Facebook. Facebook itu aplikasi yang berupa akun dan bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai macam di dunia. Yang kedua ada YouTube. Di zaman sekarang YouTube udah jadi makanan sehari-hari bagi sebagian besar pengguna smartphone. YouTube jadi satu di antara tempat orang untuk bisa melihat berbagai macam video yang lagi viral. Bahkan udah banyak orang yang manfaatin YouTube untuk menjadi sumber penghasilan. Selanjutnya ada Instagram. Aplikasi ini bisa dibilang menjadi yang paling populer pada saat ini, terutama di kalangan milenial. Instagram salah satu di antara jenis media sosial yang para penggunanya bisa mengupload foto maupun video. Yang terakhir ada WhatsApp. Aplikasi satu ini memungkinkan para penggunanya untuk bisa chatting, mengirim video, mengirim dokumen, foto, dan sebagainya dengan sangat cepat. Terus apakah ada dampak penggunaan banyak di bawah umur? Apa saja dampak positif dan negatifnya Khairul? Untuk dampak positifnya, bisa membantu anak-anak terhubung dengan keluarga besar dan kerabat yang jarang mereka temuin. Terus anak-anak bisa mempelajari hal-hal baru, bertukar ide dan membantu mengasah keterampilan jaringan. Dengan mengajarkan anak-anak mengoperasikan ponsel pintar dan media sosial. Anak jadi ngerti gimana sih teknologi bekerja. Dan perlu orang tua ingat juga untuk tetap membatasi waktu bermain dan akses bagi anak-anak. Yang ketiga, media sosial juga membantu untuk
anak agar anak yang baik dalam berkomunikasi dan mendorong kebebasan mengekspresikan diri mereka. Dari menonton video yang sesuai dengan usianya, anak-anak bisa belajar hal-hal baru seperti cara bersikap dengan teman sebaya, dengan orang lebih tua dan lebih muda darinya. Nah, untuk dampak negatifnya itu media sosial itu sangat luas, bisa bikin anak-anak nggak kekontrol, dan situasi semacam ini dapat menyebabkan anak-anak bisa ke situs yang terlarang atau yang bisa mempengaruhi pola pikir anak-anak. Yang kedua, bisa terjadi cyberbullying. Efek selanjutnya yang bisa anak-anak dapatkan itu ada banyak contohnya, yang pernah terjadi. Bully sendiri dapat menjadi efek yang berbahaya dan berpotensi fatal buat anak-anak. Setiap tahun ada aja remaja yang bunuh diri akibat dibully. Yang ketiga, anak-anak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu juga dapat. Anak-anak dalam menggunakan sosial media jangan sampai terlalu banyak ya, karena dapat mempengaruhi anak itu sendiri, mempengaruhi secara negatif. Dan kalau terlalu sering memainkan media sosial bisa membuat anak-anak kecanduan hingga mempengaruhi kesehatan fisik anak. Lalu apa saja dampak positif dan negatif sosial media bagi masyarakat maupun lingkungan? Dampak positif dari media sosial yaitu penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan secara face to face karena jarak. Kita juga dapat mengirimkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan dengan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial Facebook. Media sosial juga dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data, dan dokumen lainnya. Dampak negatifnya yaitu penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang sangat negatif terdapat masyarakat, seperti yang sekarang media sosial dapat dijadikan untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar-gambar yang tidak etis, sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun di lembaga negara. Media sosial juga dapat dijadikan sarana untuk mencaci maki bahkan memprovokasi orang lain. Perilaku ini sangat berbahaya, apalagi yang menyangkut keberlangsungan hidup bernegara dan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kedepannya sebelum terlalu kebablasan, perlu ada kontrol untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pertanyaan terakhir dari saya adalah apa saja dampak positif saat bermain sosial media? Dampak positifnya yaitu dampak positif dari media sosial. Yang pertama, kita dapat memperoleh berita-berita yang terupdate dari misalkan dari Kompas, Detik, Tempo, dan apalagi di Twitter itu sangat cepat berita yang sangat terupdate. Yang kedua, kita dapat menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan terhadap keluarga serta teman-teman. Yang ketiga, sebagai sarana meningkatkan kreativitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Kita juga bisa bermanfaat seperti kita memberikan donasi ke orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, digunakan untuk
sarana berwirausaha. Kita berwirausaha seperti kita berjualan online, bisa melalui Instagram, melalui Facebook. Yang kelima, sebagai sarana belajar dan bersosialisasi dengan publik serta memotivasi untuk terus belajar mengembangkan diri. Yang keenam, berteman dengan siapapun di seluruh dunia yang membuat ketertarikan sesama. Itu mungkin. Oke, sebelum diakhiri, apa kita main game dulu kali ya, biar asik. Wah, boleh Boleh tuh. Game apa tuh? Tuh, Boleh. boleh tuh. Oh ya udah. Oke guys, main apa kita main Kahoot hari ini, tebak-tebakan YouTuber Indonesia. Yeay. Ayo ya. Ayo, masuk. 1457834. Villa sudah masuk? Khairul. Ya kalian jangan diem-dieman dong kayak lagi marahan. Ya, ya. Gang bat ini. Fan ini Udah. penggemar kipas angin ya? Iya, ada. Aku Cooling fan. Udah tinggal si Arifin. Bentar ya. Sinyalnya muter terus. Udah nggak sabar nih. aja semangat. Santai. Minum ya. Minum biar nggak haus. Kan tadi kan udah Haus bang. ngobrol. Belum ini lama banget. Ayo Ipin, Upina kemana? Waduh, nggak ada nih lagi main. Kita start ya. Ya, 1, 2, 3. Nih yang suka main Minecraft. Ayo siapa? ini udah depan nih, bener banyak jawabannya. Aduh, siapa ya? Aduh, Ini yang mana? ada YouTube game lagi nih. Semuanya Iya, benar. benar. Wih, keren. Mantap kalian semua. Wow, parah. Lanjut dong, lanjut. Ayo Wah, lanjut. Ipin di atas Ipin. Wah, bisa sih. Ayo soal kedua. Anggota tim 4 brother yaitu Aduh, siapa tuh ya? Ayo, masa nggak tahu? Ayo yang jawab baru 1, 2, Tuh, gua nggak tahu nih bener nggak ya. 3. Ayo satu lagi, siapa yang belum jawab? Oh ya, gua Ya. Salah Ya, semua. salah. salah dong. Parah, itu gua salah. Aduh, susah Ayo. sekali nih kayaknya. Ipin masih di atas, Khairul di bawah. Nah, ini siapa nih? Ayo soal ketiga. Apa nih soalnya? YouTuber gaming yang kontennya jadi sultan. Siapa? Aduh, ini YouTuber lawas nih. Aduh, siapa ya? 3. Oh, kayaknya tahu nih. YouTuber zaman dulu nih.
Ini Jawabannya salah. adalah Dylan Pros. Ya, Ini salah dong. salah dong. Salah. Wah, ayo lagi semangat nih. Khairul. Wah, Khairul Ya. cepat menaik. Besok dari bawah nih. Parah. Ayo kita next lagi. Oh, sudah Soal banget. keempat. Siapakah nama YouTuber ini? Siapa ayo? Apakah Sarah Filoid, Fania Delicia, Kimi Hime, Ria Ricis? Aduh, siapa Nggak tuh? kenal. Iya, nggak kenal lagi. Ayo. Beneran deh, lu nggak- Laki-laki masa nggak pernah nonton dia? Iya, Siapa gua dia ya? nggak kenal. Sempet viral kan sih? Nah, kurang tahu deh saya. Sama kan juga. Oh ya, Siapa? Saya taunya Kimi Hime nih. aduh, bapak ini tahu banget itu dah. Wah, jangan. Jangan-jangan Irfan juga nih? Wah, Ya, siapa nih yang salah nih? Benar. itu salah ya. Iya benar. Salah. Wah, Khairul emang sering nonton YouTube nih dia. Ayo Van, balap Van. Jadi gua kalah mulu. Soal kelima. Skill editing. Wah. Siapa tuh? Mana nih? Nah, Ini buat audio dulu ya. waduh jago semua lagi. Ini sih jam semua. Siapa ya? Iya ya, jago semua ya. Ayo, siapa Ada nih? Apakah tim Tuan, Edozel, Skinny Indonesia 24? Apakah Agung Haksa? Agung Haksa. Ya. Kira gua tim Tuan. Sama sih sama. Oh, enggak. Oh, ini editor Indonesia ya? Iya. Iya, harus bisa salah ya. Wah, Khairul di atas. Wah, kalian ini. Soal keenam. YouTuber Indonesia yang memiliki konten jawab kalian. Oh, Siapa? TV. Wah, ada kalian dong. Ada Duo Harbata, Eno Bening, Koharu TV, Miau. Kayak au. Aduh, siapa dia? Aduh. Gua sih nggak tahu sih ya. Tahu lagi. Gua Afif. Oh ya. Menang dong. Ternyata. Alhamdulillah. Eno Bening. Siapa nih yang salah nih? Satu nih orang. Saya ini salah, aduh. Aduh, gimana sih? Brother Villa. Khairul masih di atas, Irfan masih di bawah. Soal ketujuh. Lanjut. YouTuber gaming bermain game Free Fire. Ayo siapa yang main game Free Fire? Oh, ini aku tahu ini. Ini game yang sangat bagus sekali. Soalnya saya bekas pernah main tuh kan benar. Ya, gua tahu. Oh, ya tahu. Eric Olim. Iya. Ya. Oh, gua itu. Ya nih. Ya. Siapakah nama YouTuber ini? Aduh, gua Isan nggak tahu. Karis. Ya, siapa ya? Apa nih? Aduh, siapa tuh? Sering. Brandon Ken. Afif Wih, Christian. Ken pasti Ken. Tapi Brandon Ken saya kenal lah, itu prankster tuh. aduh, siapa ya? Salah semua. Salah semua dong. Salah. Salah semua. Gak ada yang kenal. Kita next lagi. Kok waktunya cepet banget ya? Ayo, Iya. soal ke-10. YouTuber Mobile Nah. Legend. Ini saya tahu ini. Apakah Atta Halilintar bermain Mobile Legend? Oh, Ini saya tahu. Ya, benar semua. ya menang semua. Benar semua. Khairul masih di Ayo lanjut. atas. Ayo lanjut. Semangat. Soal ke-11. YouTuber mirip on the spot dengan subscriber terbanyak. Siapa ya? Sepertinya Kayaknya ini benar dong. Woi. Semua. Ya, benar semua. Kalian.
Ayo, keren. Ayo lanjut. Ayo, Pan, Soal bisa, Pan. ke-12. Edozel, Ayo, Pan, YouTuber bergenre apa? Waduh, Oh, susah jawabannya. Apa ya? dia semuanya ada. Enggak. Semuanya kayak Ini aku tahu ini. Semuanya ada deh. ini ada sih. Benar. Ya, salah. Oh, Salah Ya. semua. Komedi semua. Pada Komedi jawab ya. komedi ya. apa dia komedi ya? Parodi lagu. Ayo lanjut. Siapakah nama YouTuber ini? Ini saya tahu. Wih, Siapa sih? Oh, siapa ini ya? Siapa ya? keren juga kacamatanya. Dia suka nggak jadi deh. Bang, jual Benar. pedang bangkong nggak? Ini Sama. Weekend. Kita next. Nah, Khairul, Khairul memimpin. dia sering nonton YouTube ternyata. Iya nih. Jawaban ke-14. YouTuber Indonesia memiliki konten pilot. Ini saya tahu. Ayo tulisannya. Aduh, waduh, saya salah. Saya salah. Waduh, agak ribet juga ini. Tulisannya ayo. Bener. Kesannya di sini. Aduh, Yang benar cuma satu. Siapa tuh yang benar? Ye, saya benar. Ini Mantap. salah kan? Kan itu salah. tulisannya sama loh. Iya sih sama. Salah. Ayo lanjut. Jawaban ke-15. Apa benar Miao penyukai game teka-teki? Wah. Aduh. False or true? Ih, Yes. Ah. Mantap. Aduh, dia bener tuh. Wah, Hayano salah nih. Hayano. Jawaban ke-16. Siapa YouTuber Free Fire memakai senjata MP40 jago? Wah, salah nih. Ini semua pada suka Free Fire ya? Enggak. Ya. Suka banget. Mantap. Red the hype. Siapa nih yang bener? Wiru gak? Siapa? Arifin. Yoks. Ayo lanjut. Enak Free Fire nih kayaknya. Kita next lagi. Ini soal terakhir ya guys. Siapakah nama YouTuber ini? Aduh, Ini mah gue tahu. Bukan bener. Kok pada nggak jawab? cepet banget waktunya. Cuma satu nih yang benar siapa Udah nih? habis. Belum bener. Ya, kemana, Peringkat Bang? bertiga, Villa. Ye. Kedua, Ipin. Yeay. Pertama, Khairul. Ya, salah. Oke, tepuk tangan semuanya. Khairul pinter juga ya. Iya nih rumah-rumahnya. Oke, terima kasih untuk narasumber atas waktunya dan telah menyempatkan diri datang berpartisipasi dalam acara penggunaan sosmed di kalangan remaja. Banyak sekali pelajaran kali ini yang dapat kita ambil hikmahnya. Untuk anak-anak Indonesia, oke sampai di sini kebersamaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam acara ngobrol santai berikutnya. Sampai jumpa. Ada. Ada sih.